pada tahun terbelahnya bulan, begitu dalam sejarah kuno India. Ternyata tertulis bahwa bulan pernah terbelah. Maksudnya apa? Kalau itu sihir, teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Penutup surah Al-Kautsar itu merupakan penolakan terhadap tuduhan orang kafir Mekah. Jadi dulu, nih teman-teman, mengapa Nabi menikah banyak? Dan itu kekhususan bagi Nabi, boleh menikah lebih daripada Nabi. Tapi selain Nabi tidak boleh lebih daripada 4. Nah, ini kekhususan bagi Nabi. Jadi dari sini kita mengerti bahwa apa yang Nabi perbuat itu tidak semua wajib diikuti. Jadi ada yang wajib diikuti seperti sholat fardu, puasa Ramadan dan sebagainya. Ada yang sunnah diikuti seperti qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha. Ada yang boleh diikuti seperti tidur miring ke kanan, itu mubah dan mubahat. Tapi ada juga yang haram diikuti, yaitu menikah lebih daripada 4. Nah, tradisi Arab, mereka dulu berbangga-bangga dengan punya banyak istri dan punya banyak anak. Itu kebanggaan mereka. Jadi mereka mengakui kekuatan seorang laki-laki itu, bahwa laki-laki terhormat, laki-laki hebat, laki-laki benar-benar punya wibawa ketika mereka membuktikan dirinya bahwa dia itu punya istri banyak dan punya anak banyak. Nah, salah satu yang Allah ujikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setiap Nabi punya anak meninggal dunia. Ya, anaknya itu meninggal dunia, di antaranya Qasim. Jadi Nabi dikenal sebagai Abul Qasim karena memang anak yang di antara Nabi lahirkan adalah yang lahir dari keturunan Nabi Muhammad adalah namanya Al-Qasim, yang hidup dan terus turun temurun sampai sekarang itu dari Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW. Tapi selain itu putra-putri Nabi meninggal dunia. Nah, orang Arab mengejek ketika ada orang yang tidak punya anak, disebut dengan istilah abtar. Nah, dia abtar, anta abtar ya Muhammad, maksudnya terputus, tidak punya keturunan, gitu ya. Dihina oleh mereka karena memang mereka punya kebiasaan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang banyak anaknya, banyak istrinya dan sebagainya. Segi banyak istri sudah dibuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW kuat. Jadi bukan laki-laki abal-abal, bukan laki-laki loyo, tapi laki-laki yang gagah perkasa. Dan terbukti memang kekuatan Rasulullah SAW ketika suatu hari salah seorang pegulat kota Mekah yang sangat terkenal, namanya Rukanah. Rukanah ini pegulat nggak terkalahkan. Kalau sekarang kita mengenal Khabib, ya, jadi tak terkalahkan. Itu Rukanah itu. Dulu nggak ada yang berani menantang Rukanah. Entah suatu hari tiba-tiba ketemu Nabi di jalan. Terus Rukanah bilang, Muhammad, kalau kau bisa mengalahkan aku akan masuk Islam. Kata Nabi, ayo kita tantang. Benar masuk Islam? Benar. Begitu bertarung, dalam hitungan detik Rukanah terpelanting, jatuh ke tanah. Wah, kaget Rukanah. Muhammad, kamu pakai sihir ya? Enggak, saya kuat memang gitu. Wah, coba lagi, sekali lagi. Pokoknya saya masuk Islam dah kalau kalah. Tanding lagi, kalah Rukanah. Hitungan detik terpelanting lagi, dia jatuh bumi. Dan jatuhnya memalukan lagi. Terbentur kepalanya ke tanah.
Nah, karena dia memang tidak mau masuk Islam, dia kemudian Dukana ini ingin mengalihkan lah janjinya itu. Gini aja Muhammad, gini. Gimana? La adkhul Islam hatta tantiq hadhihi syajarah. Aku tidak mau masuk Islam sampai pohon ini berbicara. Nabi perintahkan, wahai pohon, bicaralah. Ayyuhas syajarah antiqi. Bicara pohon. Pohon bicara, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Bicara. Kaget Dukana. Loh, kamu tukang sihir Muhammad? Enggak. Gini aja, gini. Apa? La adkhul Islam hatta taj'al al-qamar hatta insyaqqa al-qamar wa taj'aluha nisfan. Saya tidak masuk Islam kecuali engkau membelah bulan dan bulan terbelah dua bagian. Satu bagian di gunung sebelah, satu bagian di gunung sebelah. Kata Nabi, kalau yang ini kamu harus ngajak orang Arab yang banyak saksikan. Nah, pas pada malam itu memang bulan purnama. Dipanggillah semua orang Arab, kumpul menyaksikan Nabi membelah bulan. Dengan tangannya Nabi menggaris, seret, bulan terbelah. Nampak sekali bulan itu separuhnya di sebelah gunung di Mina itu di Khif, dan sebelahnya di sebelah gunung lagi, gunung Mina. Orang melihat langsung, kok bisa gitu? Mereka menyangka sihir, bukan? Bahwa itu bukan sihir, bukan. Nanti teman-teman kalau ingin tahu bahwa bulan pernah terbelah, coba cari di Google atau di YouTube. Nah, di YouTube bukti bahwa bulan pernah terbelah. Nanti akan diungkap itu secara ilmiah gambar bekas terbelahnya bulan. Jadi sekarang sudah mudah kita menemukan bukti-bukti seperti itu, karena memang teknologi sudah tersedia, sosial media juga sudah sangat kuat, informasi sudah nggak bisa ditutupi lagi bahwa bulan pernah terbelah. Nah, juga di Google teman-teman akan dapat gambar-gambar bahwa bulan pernah terbelah, bukti ilmiah bahwa bulan pernah terbelah. Langsung dibuka, artikelnya ada, kemudian juga gambar-gambarnya lengkap di situ. Dan bahkan waktu itu di India itu dalam sejarah kuno India ditulis bahwa pada tahun terbelahnya bulan, begitu dalam sejarah kuno India ternyata tertulis bahwa bulan pernah terbelah. Maksudnya apa? Kalau itu sihir, tidak mungkin dilihat di India, nggak mungkin. Pasti yang tersihir kan hanya yang di Mekah. Ternyata enggak, masyarakat India juga menyaksikan bahwa pernah menyaksikan bulan terbelah. Seperti itu. Nah, sahabat semua rahmatullah, ini menggambarkan bahwa Rasulullah kuat secara fisik. Nah, orang Arab mengejek Nabi Muhammad karena setiap punya anak meninggal, dianggap abtar. Allah turunkan ayat ini untuk menjawab tuduhan mereka. Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang benci kamu Muhammad dialah orang yang abtar. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir, Fadl Institute, mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk santri ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.